Mungkin sekarang Anda lagi merasa lelah, capek, tapi bukan fisik. Lebih seperti kehilangan arah, kehilangan semangat. Di tempat kerja, tekanan makin tinggi. Di rumah, hidup terasa makin sempit. Dan di tengah itu semuanya, Anda mulai bertanya, aku harus gimana? Apa aku sanggup? Anda nggak sendirian. Faktanya di dunia saat ini, lebih banyak dari kita yang terjebak dalam krisis yang nggak kelihatan. Kita sedang menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks. Tapi sayangnya kita masih pakai cara lama untuk menghadapinya. Dan itu nggak akan cukup. Kalau Anda merasa ini adalah tentang Anda, tonton video ini sampai habis. Ini bukan video motivasi. Ini soal bertahan dan bertumbuh. Ini saatnya Anda jadi manusia versi terbaik. Lihat data dari World Health Organization. Burnout sekarang resmi disebut sebagai fenomena pekerjaan global. Menurut laporan dari National Institute for Occupational Safety and Health, 40% pekerja mengatakan pekerjaan mereka sangat stres. Dan 75% percaya bahwa tekanan kerja sekarang jauh lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Kita dituntut kerja lebih cepat, hasil lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Tapi kapan kita benar-benar diberi waktu untuk pulih, untuk bernafas? Nggak heran kalau nggak lama yang lalu muncul fenomena The Great Resignation. Dan mereka yang bertahan dapat beban 2 kali lipat. Data dari Gallup menyebutkan keterlibatan karyawan stagnan sepanjang 2023. Kesejahteraan menurun. Banyak orang struggle di tempat kerja dan juga struggle dalam hidupnya. Saat ini kita sedang menghadapi kelelahan kolektif. WHO menyebutkan 1 dari 8 orang di dunia mengalami gangguan mental, depresi, cemas, stres. Bahkan survei di Asia Tenggara mengatakan lebih dari 60% pekerja sudah burnout. Kalau Anda merasa jalan di tempat, kehilangan motivasi, Anda nggak sendirian. Tapi itu juga bukan alasan untuk tinggal diam. Kondisi ini tidak hanya dialami pekerja, para pengusaha juga. Mereka menghadapi dunia yang makin nggak jelas. Data terbaru menunjukkan 28% pemimpin bisnis mengalami decision paralysis. Kebingungan, ketakutan mengambil langkah yang salah, sehingga akhirnya nggak ambil langkah sama sekali. Karena apa? Karena kita sekarang hidup di era yang disebut perma crisis, yaitu periode ketidakstabilan dan ketidakamanan yang panjang. Dari pandemi, perang, krisis biaya hidup, sampai ancaman teknologi yang berkembang terlalu cepat. World Uncertainty Index melambung tinggi. Setiap hari kita dihadapkan pada keputusan besar tanpa kepastian. Lalu bagaimana dengan masyarakat umum? Mereka juga nggak luput. Banyak orang, mungkin Anda salah satunya, merasa stuck. Masalah datang terus seolah nggak ada habisnya. Tahukah Anda bahwa 20% penduduk Indonesia pernah mengalami gangguan mental? Ya, tekanan hidup semakin besar, tapi peluang kadang terasa semakin sempit. Anak muda terjebak di pekerjaan yang tidak sesuai potensinya. Orang tua terjebak dalam biaya hidup yang makin mencekik. Di kota besar, habis energi kita di jalanan. Di daerah, merasa tertinggal. Semua ini dari berbagai arah membuat kita merasa tidak berdaya. Dan sekarang, saya ingin Anda benar-benar menyimak baik-baik. Karena ini titik penting dari semua yang saya sampaikan. Tantangan yang kita hadapi hari ini sudah jauh lebih besar daripada kemampuan yang selama ini kita andalkan. Dulu mungkin kita bisa survive dengan semangat, kerja keras, atau motivasi sesaat. Tapi sekarang gak cukup. Ibarat komputer yang dulu masih bisa menjalankan program ringan, tapi sekarang programnya sudah berat semuanya. Bukan lagi soal hacking sistemnya, tapi sistemnya sendiri harus di-upgrade secara total. Kalau enggak, ya kita akan terus ngalamin loading lambat, sering nge-hang, atau bahkan crash. Yang kita butuhkan sekarang bukan motivasi sesaat, bukan booster jangka pendek, tapi transformasi diri yang mendasar. Bukan jadi versi sedikit lebih baik dari kita yang lama, tapi menjadi a whole new being, manusia versi baru yang sanggup menjawab tantangan yang juga baru dan jauh lebih kompleks. Kita perlu naik kelas, naik ke level yang disebut high performing individual. Apa itu high performing individual? Orang yang mampu menampilkan kinerja dengan potensi tertinggi, melintasi waktu, peran, dan kondisi. Menjadi high performing individual itu bukan soal kerja lembur, apalagi workaholic. Juga bukan tentang motivasi, melainkan tentang memahami pola hidup, mengelola potensi diri dengan cerdas, serta menggunakan algoritma ilahi untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Untuk menjadi high performing individual, ada 3 prinsip yang perlu Anda yakini. Dan ada 7 rukun yang harus Anda tunaikan. Izinkan saya share salah satu prinsip kuncinya.
Perintah pertama yang turun pada Muhammad SAW adalah Iqra. Artinya bacalah. Baca, bukan sholat, puasa, zakat, atau haji. Tapi baca. Baca apa? Baca tanda-tandanya yang sudah ada di langit dan bumi juga ada dalam diri kita sendiri. Jawaban dari semua tantangan kita sudah Allah sebar dan tunjukkan. Tapi sayangnya, tidak semua orang bisa membacanya. Lalu siapa yang bisa? Al-Quran menjawab, ulul albab. Kata ulul albab diulang 16 kali dalam Al-Quran. Secara bahasa artinya adalah orang-orang yang berakal, atau lebih tepatnya pemilik inti akal yang murni. Dalam Al-Quran, istilah ini mengacu pada orang-orang yang memiliki keseimbangan dalam hal kebijaksanaan spiritual, kekuatan mental, kecerdasan intelektual, kematangan emosional, serta kepekaan sosial. Itulah kenapa prinsip kedua dari high performing individual adalah performing at the highest level demands the qualities of ulul albab. Tampil pada kinerja tertinggi menuntut kualitas ulul albab. Lalu kenapa harus mengadopsi kualitas ulul albab untuk menjadi high performing individual? Quran Surat Az-Zumar ayat 9 menyebutkan, katakanlah apa sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya ulul albab yang dapat menerima pelajaran. Maka penting bagi kita untuk memiliki kualitas ulul albab. Inilah yang akan membuat kita naik kelas, terupgrade secara esensial, sehingga mampu menjawab setiap tantangan yang dunia berikan pada kita saat ini. Kualitas ulul albab ini adalah salah satu dari sekian banyak kunci-kunci solusi yang akan saya ulas panjang lebar bersama Syekh Ali Muhammad Jaudi pada pelatihan high performing individual yang akan segera kita selenggarakan dalam waktu dekat. Tidak hanya untuk memahami, namun juga untuk melatih keterampilannya. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang pelatihan high performing individual, silakan kunjungi websitenya di www.mikala.com/HPI. Semua materi dan teknik yang diajarkan dalam pelatihan ini bersumber dari Al-Quran, dijelaskan oleh sains, dan berjejak dalam sejarah. Kenapa sumbernya dari Al-Quran? Karena selain mengandung universal wisdom, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Saatnya kita berhenti memaksa sistem lama untuk tetap berjalan di atas realitas baru. Saatnya melakukan upgrade besar-besaran pada diri kita. Karena dunia tidak akan menunggu. Teknologi tidak akan melambat. Tantangan tidak akan menyesuaikan diri. Kita yang harus berubah. Kita yang harus naik kelas. Saatnya Anda melesat di bawah tekanan. Berdaya di tengah keterbatasan. Dan bertumbuh di atas ketidakpastian. Sampai jumpa di pelatihan high performing individual. Cek infonya sekarang di www.mikala.com/HPI atau klik link yang tersedia di deskripsi.